Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya lah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena selalu saja ada nikmat Allah yang bersama kita. Pagi ini alhamdulillah kita kembali dibangunkan oleh Allah. Kalaulah Allah tidak ingin membangunkan kita kembali, maka berakhirlah kehidupan kita. Maka jadikanlah umur yang masih diberikan oleh Allah untuk selalu menambah kebaikan, menambah rasa syukur, menambah ibadah, sehingga dengan demikian catatan kebaikan kita semakin panjang dan timbangannya semakin berat. Sama-sama kita juga harus memperbanyak selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau adalah tauladan yang sesungguhnya yang kita ikuti dalam kehidupan kita, baik dalam persoalan muamalah apalagi dalam persoalan ibadah. Kita tidak akan mendapatkan contoh yang baik dan yang terbaik selain daripada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Kita pantas untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keistimewaan untuk nabi kita yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa perkara, ada 5 hal yang diberikan kepada beliau dan tidak diberikan kepada nabi yang lain. Salah satunya adalah u'titus syafa'ah. Saya diberikan syafaat, diberikan kesempatan nanti di akhirat untuk memberikan syafaat kepada umat manusia. Mudah-mudahan kita semua insya Allah bisa mendapatkan itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian akidah, kajian tauhid melalui syarah sebuah buku Al-Usul Ats-Tsalatsah
Yang terakhir yang kita bahas adalah yang berkaitan dengan al-iman bil qadar. Al-iman bil qada'i wal qadar. Kita sudah katakan bahwa beriman kepada takdir itu berarti kita percaya kepada 4 hal. Kalau sudah benar-benar kita beriman kepada takdir, maka berarti kita percaya kepada 4 hal. Kalau salah satu dari yang 4 ini kita tidak yakin, berarti belum sempurna iman kita kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingatkan kembali, yang pertama adalah kita beriman dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala hal. Apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Sehingga tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah, dan ilmu Allah itu di luar ketentuan zaman. Tidak menunggu dulu datang zaman itu baru Allah tahu. Kalau kita belum terjadi, kita belum tahu. Dan yang sudah terjadi kita bisa lupa. Kalau Allah enggak, belum terjadi tapi dia sudah tahu. Itu al-ilmu syamil, ilmu yang meliputi, pengetahuan Allah yang meliputi untuk segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Yang kedua, kita percaya juga bahwa segala sesuatu itu telah tercatat. Ilmu Allah itu yang diketahui oleh Allah itu sudah ada catatannya di Al-Lauhul Mahfuz. Jadi apapun yang akan terjadi dalam kehidupan umat manusia, semua sudah ada dalam Al-Lauhul Mahfuz. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Segala sesuatu kecil, besar, mustatar. Sudah ditulis. Tidak ada satupun yang tidak tertulis. Apapun yang baik dalam kehidupan kita, yang buruk dalam pandangan kita, yang terjadi dalam kehidupan kita, semua itu sudah ada dalam Al-Lauhul Mahfuz berdasarkan kepada ayat-ayat yang ada. Yang ketiga, beriman kepada takdir berarti kita juga percaya kepada masyiatullah an-nafidzah wa iradatuhu syamilah. Masyiatullah, kehendak Allah yang terjadi, yang terlaksana itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya keinginan, punya kehendak. Allah juga punya kehendak. Yang terjadi dalam kehidupan kita bukan keinginan kita, bukan kehendak kita, tapi yang terjadi adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang mahasiswa, inginnya kuliah selesai tepat waktu. Tapi inginnya Allah lambat selesai. Atau inginnya Allah dia tidak jadi selesai. Ada kehendak Allah di situ. Ada masyiah. Masyiatullah an-nafidzah wa iradatuhu syamilah. Iradat kehendak yang juga syamilah, meliputi segala sesuatu. Dan itu didasarkan kepada ayat-ayat yang ada. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalaulah kami berkehendak, menginginkan, niscaya kami akan memberikan kulla nafsin hudaha. Segala jiwa, semua jiwa akan kami berikan petunjuknya. Sedangkan yang keempat, beriman kepada takdir, itu artinya adalah khalquhu ta'ala li kulli syai'. Ciptaan Allah untuk segala sesuatu. Fala khaliqa ghairuhu. Maka tidak ada khaliq, tidak ada pencipta selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama la rabba siwa.
sebagaimana tidak ada Rabb, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Allah adalah Rabb kalian, la ilaha illa huwa, tidak ada yang pantas untuk disembah selain Dia, khaliqu kulli syai', yang Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Ini 4 hal konsekuensi dari iman kita kepada takdir. Kalau kita sudah bisa meyakini yang 4 ini, maka disitulah letak kesempurnaan iman kita kepada takdir, dan itu bagian dari rukun iman yang ke-6. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kalau memang Allah itu adalah khaliqu kulli syai', menciptakan segala sesuatu, ada pertanyaan yang diajukan dalam kajian tauhid dalam persoalan ini, apakah Allah juga menciptakan perbuatan hamba? Apakah Allah juga menciptakan perbuatan hamba? Kita sholat itu perbuatan kita yang melakukan perbuatan itu. Allahkah yang melakukan? Khaliqu kulli syai'. Berdasarkan kepada ayat, iya. Kalau seandainya ada orang yang berbuat salah, berarti itu perbuatan seorang hamba. Dan tadi dikatakan bahwa Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba. Apakah Allah juga yang menciptakan perbuatan kesalahan tadi? Atau tidak? Kalau memang Allah juga yang menciptakan perbuatan tadi, kenapa Allah balas dengan ancaman-ancamannya? Maka kita perlu memahami ini secara baik. Kalau berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran, maka wa qad dalla ala khalqillahi ta'ala li af'alil ibad adillatun. Sungguh telah menunjukkan, dalil telah menunjukkan kepada bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan makhluk itu adalah ciptaan Allah. Dalilnya sangat banyak. Ada banyak ayat, ada hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. Maka secara umum kita harus meyakini semua yang terjadi adalah perbuatan hamba. Kita akan kembali nanti kepada pertanyaan yang diajukan pada pertemuan yang terakhir. Kenapa kalau orang yang berdosa lalu masuk neraka? Kenapa orang yang kalau berbuat maksiat lalu diancam? Padahal itu perbuatan Allah. Bolehkah kita beralasan kepada takdir untuk sebuah kesalahan? Nah, di sini ada jawabannya nanti. Kita lihat dulu dalilnya. Al-Quranul Karim memberikan petunjuk yang sangat terang bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan termasuk af'alul ibad, termasuk perbuatan hamba. Yang pertama ayatnya, diantaranya yang pertama adalah Allahu khaliqu kulli syai' wa ala kulli syai'in wakil. Ini ayat yang secara umum. Allah yang menciptakan segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dia atas segala sesuatu wakil. Fala yakhruju syai'un an khalqihi subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini mengatakan bahwa tidak ada yang keluar sesuatu apapun dari khalqihi subhanahu wa ta'ala, dari ciptaannya Allah. Jadi tidak ada yang keluar satu pun, kecuali semua adalah ciptaan Allah. Yang kedua, ini yang lebih khusus. Kalau tadi masih umum,
khaliqu kulli syai. Yang ayat yang kedua, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum, Allah lah yang telah menciptakan kamu, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan. Nah, ini lebih khusus. Jadi Allah lah yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan apa yang kalian lakukan. Kita makan, itu perbuatan kita. Itu bagian dari ta'malun. Kita berjalan dari rumah ke masjid, itu bagian dari ta'malun. Nanti kita pulang pula dari masjid kembali ke rumah, itu ta'malun. Nanti pergi pula ke tempat kerja, itu semua ta'malun. Berdasarkan ayat ini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Fa akhbara ta'ala an khalqihi li a'mali ibadihi khairiha wa syarriha. Maka berdasarkan ayat ini Allah memberitahukan bahwa dialah yang menciptakan a'mal ibadi, perbuatan-perbuatan hambanya, khairiha wa syarriha, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Wa wajhu dzalik, apa maksudnya? Apa maksudnya? Yang dimaksud adalah wajhu dzalika anna a'malal ibad natijatun an iradatin minhum wa qadarin waqa'at biha tilkal a'mal. Yang dimaksud adalah bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan hamba itu natijatun, merupakan hasil an iradatin minhum, hasil dari kehendak mereka, di mana kehendak itu di situ ada kemampuan dia untuk melakukan kesalahan, dan kemampuan itulah yang ditakdirkan oleh Allah pada hamba. Jadi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada kita mampu untuk melakukan sesuatu. Mampu untuk melakukan kebaikan, mampu untuk melakukan kesalahan. Berarti ada kemampuan yang ada pada kita. Kalau Allah tidak berikan kemampuan untuk berbuat sesuatu, maka kita tidak akan bisa melakukan apapun. Nah sekarang pertanyaannya, kemampuan itu kita gunakan untuk apa? Apakah kemampuan yang diberikan oleh Allah itu kita gunakan untuk yang baik? Kemampuan itu sebagai asbab untuk melakukan yang baik? Ataukah kemampuan itu kita gunakan untuk melakukan hal yang salah atau maksiat? Berarti di sini wallahu ta'ala khaliqu tilkal iradat wal qadar wa khaliqus sabab. Dan Allah Ta'ala yang menciptakan kemampuan tadi, wal qadar, Allah juga telah menetapkannya, wa khaliqus sabab, dan Allah juga yang menciptakan sebab. Ada orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, Allah lah yang mentakdirkan dia kaya. Allah lah yang mentakdirkan dia sehat. Allah lah yang memberikan kemampuan dia untuk berjalan kemana yang dia inginkan. Sekarang dengan kekayaan yang dia punya, kesehatan yang dia punya, kemampuan berjalan yang dia miliki, diarahkannya harta tadi untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Maka karena sebab sudah diberikan oleh Allah, kemampuan sudah diberikan oleh Allah, cuma ketika dia gunakan kemampuan itu untuk berbuat maksiat, maka dia pantas untuk diberikan sanksi, ganjaran. Ketika kemampuan yang diberikan oleh Allah itu digunakan pula untuk sebagai asbab berbuat baik, maka pantas pula dia untuk mendapatkan balasan yang baik. Oleh karena itulah pelaku dosa akan mendapatkan balasannya, dan pelaku kebaikan akan mendapatkan pula kebaikannya.
Maka ketika dikatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah telah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang telah kalian lakukan, bukan berarti di sini kita tidak punya ikhtiar. Karena disinilah nanti kesalahan kelompok-kelompok Jabariyah. Ada dua kelompok nanti yang menyimpang. Ada kelompok Jabariyah, ada kelompok Qadariyah. Dalam persoalan iman kepada qadar itu, dua kelompok itu yang menyimpang. Nanti pada bagian akhir itu akan disampaikan. Nah, oleh karena itu, wala yunafi dzalika jazaa'uhum 'alaiha fa innahum innama yujzauna 'ala isti'malihim ma khalaqallahu fihim minal iradat. Jadi tidaklah bertentangan ketika Allah memberikan balasan kepada orang-orang pelaku dosa itu diberikan azab neraka. Itu tidaklah bertentangan dengan ketentuan takdir. Innama yujzauna, mereka itu sesungguhnya dibalas ala isti'malihim, karena mereka telah menggunakan ma khalaqallahu fihim minal iradat. Mereka telah menggunakan apa yang Allah ciptakan pada mereka dari kemampuan, dari kehendak-kehendak dan kemampuan. Jadi ada kehendak, ada kemampuan yang diciptakan oleh Allah, itunya yang dibalas. Fa in ista'maluha fit ta'ah kanu ahlan litsawab. Jika mereka menggunakan kehendak dan kemampuan yang diberikan oleh Allah itu untuk ketaatan, kanu ahlan litsawab, maka mereka pantas pula untuk mendapatkan pahala. Wa in ista'maluha fil ma'siyah, tapi jika mereka menggunakannya dalam kemaksiatan, kanu mustahiqqina lil iqab, maka mereka pantas dan berhak pula untuk mendapatkan iqab. Fa'amaluhum minallah khalqan wa ijadan. Maka berarti perbuatan-perbuatan mereka itu sumbernya dari Allah. Karena Allah lah yang memberikan kemampuan dan Allah lah yang memberikan kehendak. Allah yang menciptakan kehendak itu, Allah pula yang menciptakan kemampuan. Kalaulah Allah tidak menciptakan kemampuan seseorang untuk mabuk umpamanya, tangannya tidak bisa bergerak, tidak bisa mengangkat gelas itu ke mulut dia. Tapi ketika Allah berikan kemampuan, Allah berikan kehendak, dan pada saat yang sama kita punya ikhtiar, tinggal lagi kemampuan yang diberikan oleh Allah itu kita gunakan untuk apa? Disitulah fungsi ikhtiar. Dalam kehidupan kita ini ada yang namanya ikhtiar. Allah berikan kita kehendak untuk melakukan sesuatu. Maka dalam ayat juga fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah ilhamkan kepada semua jiwa fujuraha wa taqwaha. Fujur itu fujur, kedurhakaan. Sedangkan takwa itu lawan dari fujur, itu ketaatan. Jadi semua kita itu punya fujur dan takwa. Seburuk apapun perangai seseorang, dalam jiwanya sesungguhnya ada unsur-unsur untuk berbuat baik, semangat berbuat baik. Dan ada orang yang sangat baik tetapi potensi berbuat salah dalam dirinya ada. Karena memang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka fujur dan takwa inilah yang sehari-hari selalu berhadap-hadapan dalam kehidupan kita. Kalau seandainya takwa kita yang menang, kalahlah fujur itu, maka kita akan senantiasa berada dalam ketaatan. Tapi kalau seandainya fujurnya itu yang menang, takwa kita yang kalah, maka berarti kecenderungan kita dalam keseharian adalah untuk berbuat dosa. Maka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, orang yang takwanya selalu mengalahkan fujur itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang kalau seandainya fujurnya itu mengalahkan
mengalahkan ketakwaan. Jadi ada potensi itu, ada ikhtiar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas dasar inilah bahwa sesungguhnya seorang hamba tidak boleh beralasankan kepada takdir untuk satu dosa. Sekarang dia tinggalkan sholat, tidak sholat dia, subuh lewat, tidak mau sholat, paling zuhur, asar, maghrib mudah bagi dia. Tapi ada hal-hal yang sulit. Dia tidak bisa beralasankan kepada takdir. Oh, saya tidak sholat ini kan kena takdir. Saya tidak sholat ini adalah kena takdir. Saya tidak puasa ini kena takdir. Saya mencuri kena takdir. Alasan seperti itu dalam perkara iman kepada takdir itu tidak bisa diterima. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena dia telah menggunakan kemampuan yang dia diberikan oleh Allah untuk melakukannya, tetapi dia tidak melakukannya. Sengaja dia meninggalkannya, bermalas-malasan. Beda nanti kalau seandainya tertinggal disebabkan oleh tertidur. Tidak terbangun dia di waktu subuh. Terbangun dia baru jam 8. Benar-benar dia tidak mendengarkan azan sama sekali. Karena malam tadi barangkali lembur, lalu dia terlambat tidurnya dan terbangunnya di pagi hari jam 8 sudah di luar waktu subuh. Terbangunnya jam 8 karena tidur, maka tidak dicatat sebagai dosa karena dia tertidur dan terlambat tadi bukan karena keinginan dia. Tapi kalau dia malas, udah dengar dia azan itu, tinggal berangkat saja. Tapi dia yang tidak mau, berarti dia bangun saat azan, itu artinya Allah sedang memberikan kemampuan bagi dia, mengingatkan dia agar mengerjakan sholat subuh. Kalau tidak dia lakukan, dia tidak bisa beralasankan kepada takdir. Oh, saya ini kan kena takdir. Tidak. Allah yang menciptakan kehendak, Allah yang menciptakan kemampuan, maka gunakanlah kemampuan itu untuk melakukan ketaatan. Ada seseorang diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan semua fasilitas, tapi tidak mau haji. Hendaklah, saya tidak mau haji. Lalu bolehkah dia beralasankan kepada saya tidak mau haji ini kan kena takdir? Bisa? Tidak bisa. Karena semua sudah diberikan oleh Allah. Ada kekayaan, ada kesehatan, ada kesempatan, semua sudah ada. Kalau dia tidak lakukan, berarti dia tidak menggunakan kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan ketaatan, maka pantas dia untuk diberikan iqab. Sebagaimana kalau dia lakukan kebaikan itu karena diberikan kemampuan oleh Allah, maka pantas pula dia untuk diberikan pahala dan diberikan ganjaran yang baik. Itulah makna wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan Allah juga yang menciptakan apa yang kamu lakukan. Jadi yang dimaksud dan Allah ciptakan yang kamu lakukan, Allah menciptakan kehendak dan Allah menciptakan kemampuan. Tinggal lagi kita berikhtiar untuk menggunakan kemampuan itu kepada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keterangan seperti itu, wa af'alul ibadi kulluha maqdurah. Maka perbuatan-perbuatan hamba semuanya maqdurah, ditakdirkan. Artinya adalah ma'lumatun lillahi ta'ala bi'ilmihi sabiq,
diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang telah terdahulu, wa maktubatun fil lauhil mahfuz, dan juga sudah ditulis di al-lauhul mahfuz. Jadi orang-orang pendosa yang menggunakan kemampuan untuk berbuat dosa tadi, Allah sudah tahu belum kalau dia akan melakukan dosa? Sudah. Ini makna maqdura ma'lumah. Orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, apakah sudah diketahui oleh Allah sebelum itu terjadi? Jawabannya sudah. Karena penyimpangan demi penyimpangan banyak terjadi dalam kehidupan hamba, apalagi dalam kehidupan semakin ke depan. LGBT umpamanya, ada orang yang diberikan oleh Allah akal yang sehat dan lain sebagainya, badan fisik yang gagah, tapi dia terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang salah. Allah berikan dia kemampuan untuk melakukan itu, dan dia gunakan kemampuan itu untuk melakukan kesalahan itu. Allah sudah mengetahui sebelum perbuatan itu terjadi. Sudah ada pada ilmu Allah, dan juga sudah dicatat di Allahul Mahfuz, walam taqa minhum illa bimasyiatillah, dan itu tidak akan terjadi kecuali bimasyiatillah, kecuali dengan masyiah Allah, dengan kehendak Allah dan ciptaan Allah. Walakin farqun bainal mahmudi minha wal mazmum, berbeda antara yang terpuji dan yang mazmum. Falikulli fi'lin hukmuhu, maka bagi setiap perbuatan itu ada hukumnya. Walikulli amalin jazauhu, dan bagi setiap amal itu ada pula jazauhu, ada pula balasannya. Fama wafaqa syar'u fahuwa ta'atul lillah. Apa saja yang sesuai dengan syariat Allah, berarti itu adalah ketaatan dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Imma wajib atau mustahabbah, baik perbuatan itu sesuatu yang bersifat wajib hukumnya ataupun mustahabbah, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalafa syar'a fahuwa ma'siyatun muharramah, dan apa saja jika bertentangan dengan syariat berarti itu adalah kemaksiatan yang diharamkan, yang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ala fa'iliha amdan wa ikhtiyaran. Jadi perbuatan salah yang dilakukan secara sengaja, perbuatan salah yang dilakukan secara sengaja dan berdasarkan ikhtiar, berarti itu satu bentuk kemaksiatan. Karena dia yang telah salah guna terhadap kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia mampu juga untuk meninggalkan, tapi nafsunya mengalahkan ketakwaannya, fujurnya mengalahkan ketakwaan. Bagaimana kalau seandainya ada orang melakukan kesalahan bukan karena amdan, bukan karena sengaja, tapi karena terpaksa? Ini sudah akan jadi berbeda persoalannya. Kalau melakukan kesalahan karena terpaksa, karena terancam, bangkai itu hukumnya haram untuk dimakan. Tapi ada orang yang dalam kondisi sulit, kalau tidak dimakannya maka itu akan mengancam jiwa dia. Maka agama membolehkan untuk memakan itu, sekedar untuk menyelamatkan jiwa. Bukankah memakan bangkai itu adalah haram, dan haram berarti perbuatan maksiat? Iya, betul. Tapi itu bukan karena unsur kesengajaan ingin memakannya, tetapi adalah karena keadaan yang memaksa. Maka hukumnya sudah menjadi berbeda. Oleh karena itu, yang akan dicatat sebagai dosa yang dilakukan secara sengaja dan ikhtiar sendiri, tahu dia kalau itu salah, dilakukan juga, berarti dia telah menggunakan iradat,
yang diberikan oleh Allah, kemampuan yang diberikan oleh Allah, kehendak yang diberikan oleh Allah, dia sudah menggunakannya untuk sesuatu yang salah, maka pantas untuk diberikan iqab. Nah, inilah dulu Umar bin Khattab ketika didatangkan kepadanya seorang pencuri, pencuri itu beralasan, mahlan ya Amirul Mukminin, tunggu sebentar wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu ingin memotong tangan saya? Bukankah saya mencuri ini karena takdir? Bukankah saya mencuri karena takdir? Apa kata Umar bin Khattab? Kamu mencuri karena takdir dan kami potong tanganmu karena takdir. Betul, mencuri juga takdir, potong tangan juga karena sudah menjadi takdir kamu, buat tangan kamu memang harus dipotong. Padahal pada masa Umar sendiri, ada 1 tahun di masa Umar, karena terjadi masa paceklik, masa kelaparan, terjadi musim panas, kekeringan, banyak orang yang tidak punya harta. Umar ibn Khattab ketika itu sebagai khalifah tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi yang mencuri jika dia mencurinya kena kelaparan. Berarti ada 2 sikap kan nampak oleh kita. Pada masa Umar sendiri yang membebaskan pencuri dari hukuman potong tangan jika mencurinya itu disebabkan oleh keadaan yang memang memaksa. Tapi yang tadi pencuri yang beralasankan kepada takdir, tapi Umar mengatakan kami potong tangan kamu juga karena takdir. Kenapa pada satu keadaan tadi Umar tidak menegakkan hukum itu? Karena mereka melakukan kesalahan bukan karena kehendak sendiri, bukan karena keinginan sendiri, tapi karena keadaan yang memaksa. Maka dikatakan fala yajuzu ingkaral qadar, maka tidak boleh mengingkari takdir, wala mu'aradatuhu bisyar'i, dan dia tidak boleh pula mempertentangkannya dengan syariat, wala al-ihtijaj bil qadari 'alal ma'asi wal kasal, dan tidak boleh ihtijaj bil qadar. Tidak boleh kita berhujjah dengan qadar itu 'alal ma'asi wal kasal, atas perbuatan-perbuatan dosa kita atau bermalas-malasannya kita. Ada orang malas-malasan, kamu kok malas-malasan nih, nggak mau kerja, ini kan takdir, tidak bisa. Padahal pada saat itu dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang dia bisa untuk melaksanakannya. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa sesungguhnya ada 2 kelompok yang menyimpang dalam persoalan takdir ini. Yang pertama disebut dengan al-Jabariyah, yang kedua disebut dengan al-Qadariyah. Yang Jabariyah itu mengatakan innal abda mujbarun ala amalihi wa laysa lahu fihi irada wala qudrah. Ini kata kelompok Jabariyah. Sesungguhnya hamba itu mujbar. Mujbar itu dipaksa atas perbuatannya. Wa laysa lahu fihi irada wala qudrah. Dia tidak punya kehendak dan tidak punya kudrat, tidak punya kemampuan. Enggak ada kehendak, enggak ada kemampuan. Kita ini berbuat apapun itu semua atas kehendak Allah. Enggak ada iradah kita, enggak ada kemampuan kita. Karena berdasarkan kepada ayat yang tadi. Jadi ayat tadi itu disalahpahami oleh kelompok Jabariyah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu juga. Berarti apapun yang kita lakukan itu bukan karena kehendak kita. Bukan pula karena kemampuan kita, tapi semua karena kehendak Allah dan kemampuan Allah. Ini tentu salah. Karena bukti mengatakan, fakta bisa kita lihat bahwa kita punya kemampuan. Ini ada air dalam gelas. Saya mau minum atau tidak mau minum,
Ada enggak di situ kehendak saya? Ada. Sekarang saya mau minum. Enggak lah, nanti aja lah. Berarti ada di situ ikhtiar. Orang Jabariyah mengatakan enggak. Ibaratnya kita ini bagaikan wayang yang dimainkan oleh dalangnya. Kalau kata dalang tangannya itu begini-begini, begitulah tangannya wayang itu. Kalau belokkan gini, belok pula nanti tangannya. Semata-mata tidak punya kehendak sama sekali dan tidak punya kemampuan. Sementara yang Qadariyah mengatakan itu kebalikan dari Jabariyah. Apa kata orang Qadariyah? Mereka mengatakan innal abda mustaqillun bi amalihi fil iradati wal qudrah wa laysa li masyiatillahi ta'ala wa qudratihi fihi athar. Jadi kelompok Qadariyah mengatakan kebalikannya, bahwa sesungguhnya seorang hamba itu bebas dalam melakukan satu perbuatan sesuai dengan kehendak dan kemampuannya. Wa laysa li masyiatillahi wa qudratihi fihi athar. Tidak ada pengaruhnya dalam perbuatan hamba kehendak Allah dan keinginan Allah. Jadi kita mau melakukan apa itu kehendak kita. Tidak ada campur tangan Allah di situ. Tidak ada masyiah Allah, tidak ada irada Allah. Murni hamba. Ini juga tidak bisa diterima karena ada fakta dalam kehidupan kita, hal-hal yang terjadi yang bukan dalam kehendak kita. Kalau ada tukang bangunan manjat dia ke lantai 2, jatuh. Itu jatuh tuh keinginan tukang tuh? Enggak. Ada sopir tabrakan. Itu tabrakan tuh keinginan dia? Tidak. Ketika orang-orang Qadariyah mengatakan bahwa semua yang terjadi di kita itu semata-mata kehendak kita, maka dengan contoh-contoh tadi mereka salah. Berarti ada dalam kehidupan kita yang ternyata itu berdasarkan di luar keinginan kita. Kalaulah memang yang terjadi itu adalah semua berdasarkan kehendak kita, semua pedagang akan sukses dan kaya raya. Tapi ada enggak pedagang bangkrut? Ada. Itu bangkrut tuh keinginan pedagang? Tidak. Ini semua menggambarkan kesalahan dari Qadariyah. Jadi di satu sisi Jabariyah mengatakan kita tidak punya kehendak apa-apa. Kita gerakkan tangan ini bukan karena kehendak kita, tapi Allah yang menggerakkan. Tidak ada kita punya kemampuan apapun. Sementara yang Qadariyah mengatakan kebalikan, semua yang terjadi itu karena kehendak kita, tidak ada pula campur tangan Allah dalam hal itu. Tentu saja kedua kelompok di atas itu merupakan keyakinan yang salah, tertolak baik berdasarkan kepada syariat ataupun berdasarkan kepada syariat, maksudnya kepada Al-Quran dan Sunnah, ataupun akan menjadi tertolak kalau dikembalikan nanti kepada hal-hal yang bersifat logika atau akal. Dalam Al-Quran dikatakan, ini untuk membantah apa kata Allah di antaranya, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Kalau diberikan pilihan kebaikan, ini nanti akan kalian dapatkan. Ini untuk akhirat, ini untuk dunia. Maka minkum may yuridud dunya, di antara kalian ada yang menginginkan dunia, sibuk aja dia dengan urusan dunianya. Wa minkum may yuridul akhirah, dan di antara kalian ada pula yang menginginkan akhirat. Ketika Allah katakan yuridud dunya wa yuridul akhirah, di antara kalian ada yang menginginkan, berkehendak untuk dunia, ayat ini memastikan bahwa manusia sesungguhnya memiliki iradah, ada kehendak yang diciptakan oleh Allah yang ada pada diri manusia. Wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah al-haq itu dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah bahwa sesungguhnya kebenaran itu dari Rabb kalian. Siapa yang ingin beriman,
beriman, siapa yang ingin kufur, kufur. Berarti orang kafir tidak boleh juga beralasan kan kepada takdir atas kekufurannya. Karena Allah sudah berikan ikhtiar. Allah sudah berikan kehendak. Al-haq jelas dari Rabb kalian. Ada di antara kalian yang ingin beriman, ada di antara kalian yang ingin kufur. Berarti ada masyiah di situ. Ada kehendak. Seandainya lah mereka-mereka yang belum beriman menggunakan kehendaknya untuk mendapatkan hidayah, niscaya Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan hidayah itu. Maka tertolaklah apa yang diyakini oleh kelompok Jabariyah yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia tidak memiliki kehendak dan iradah apapun. Ada juga dalam ayat yang lain ketika dikatakan walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Kalaulah Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan berselisih, tidak akan berselisih lagi sesudah datangnya al-bayyinat. Al-bayyinat itu keterangan-keterangan dari Allah, ayat-ayatnya. Walakin ikhtalafu, tapi faktanya mereka tetap berbeda. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Sebagian di antara mereka ada yang beriman dan sebagian lagi ada yang kufur. Walau sya'allah maktatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Kalau Allah menghendaki mereka tidak akan berselisih, tapi Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Jadi ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Keyakinan Jabariyah dan Qadariyah itu dua keyakinan yang menyimpang, dua keyakinan yang salah. Yang benar itu adalah apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah yang ada di tengah-tengah. Manusia punya kehendak, ada kehendak diberikan oleh Allah pada diri manusia. Ada kemampuan yang diberikan oleh Allah, ikhtiar pada manusia. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan manusia tidak akan keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wa ma tasyauna, tidaklah kamu berkehendak menghendaki sesuatu illa ayyasha Allah, kecuali sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita punya keinginan untuk sukses, tapi Allah yang menentukan iya enggak kita sukses. Kalau kita memulai usaha, Allah beri kita kemampuan berikhtiar, mulailah usaha itu. Hasilnya nanti Allah yang menentukan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ikhtiar tapi tidak akan keluar dari ikhtiarnya Allah. Beda sama orang Qadariyah, kita bebas menentukan sesuai dengan kehendak. Dan beda pula dengan Jabariyah yang mengatakan bahwa kita tidak punya kemampuan apapun dan tidak bisa berkehendak karena kita ini disetting kehidupan kita sesuai dengan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ini barangkali pembahasan tambahan yang berkaitan dengan al-imanu bil qadari, beriman kita kepada qadar atau beriman kepada takdir yang ternyata memang semua telah tercatat di Allahul Mahfuz dan sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sedikit tapi kita cukupkan barangkali sampai di sini karena
ada satu poin yang berkaitan dengan apa samarat, apa buahnya ketika kita beriman kepada takdir. Barangkali besok insya Allah bisa kita sambung dan kita sempurnakan beberapa poin yang belum tersampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipahami dan menjadi ilmu bagi kita. Semoga keyakinan kita kepada takdir semakin kuat dan takdir itu membuat kita semakin semangat untuk bekerja, beramal, bukan justru takdir membuat kita semakin semangat untuk bermalas-malasan. Seandainya ada yang perlu didiskusikan, dipertanyakan, dipersilakan. Nah, fadhal. Wa minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ali Imran 152. Ali Imran 152. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, berarti ada iradah di situ, ada kehendak. Sementara orang Jabariyah bilang kita tidak punya kehendak, bagaikan wayang. Yang satu lagi Al-Kahfi 29. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Baik. Silakan kalau ada. La'amla'anna jahannama minal jannati minal jannati iya wanasi ajma'in. Iya, kalaulah kami menghendaki, niscaya kami akan berikan semua jiwa itu petunjuknya. Berarti ada kehendak Allah. Ada kehendak Allah. Yang terjadi sesemuanya adalah kehendak Allah. Tetapi sebagai seorang hamba, Allah juga memberikan kemampuan untuk berikhtiar. Sekarang si A ini tidak beriman kepada Allah, kufur. Kita ajarkan dia iman itu. Ada enggak kemampuan dia diberikan oleh Allah untuk menerima? Ada kan? Diajarkan. Terus apa yang dia belum ketahui sebelumnya disebutkan. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang memberikan kamu kehidupan? Allah. Kamu bisa hidup enggak tanpa rezeki dari Allah? Enggak bisa. Kenapa kamu enggak mau beriman? Hendaklah katanya. Berarti dia tidak berupaya untuk mengejar sebuah hidayah. Kalaulah dia dengan pengajaran yang dia dapatkan berupaya untuk mengejar hidayah itu, Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan. Maka may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak akan ada pula yang bisa menyesatkan. Siapa Allah sesatkan, tidak akan ada pula yang bisa berikan hidayah. Dipahami secara baik, siapa yang memang sudah berkeinginan untuk mengejar hidayah, Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan hidayah itu. Siapa yang tidak ada niatnya sama sekali untuk mengejar hidayah itu, niscaya dia tidak akan diberikan juga. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di antara orang yang belum muslim tapi karena dia sering mendengarkan diam-diam dia mendengarkan tausiah-tausiah, banyak yang seperti itu. Mulai dia berpikir dalam kehidupan dia sendiri. Siapa yang memberikan kita kehidupan? Kita ini hidup karena siapa? Yang menciptakan kita siapa? Beri kita rezeki siapa? Pada akhirnya nanti kita mati. Dia malah juga coba untuk bertanya. Pada akhirnya Allah berikan dia
Allah berikan dia hidayah. Tapi ketika tidak ada, berarti dia tidak menggunakan kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk mengejar hidayah itu. Maka Abu Talib, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kan sudah, ayolah pamanku, ucapkanlah syahadat itu. Tinggal itu saja. Tetapi di sampingnya ada Abu Jahal, ada petinggi-petinggi Quraisy lain. Dia lebih memilih untuk menjaga harga dirinya di hadapan petinggi-petinggi Quraisy ketika itu, ketimbang mengikuti untuk mengucapkan syahadat ini. Nah, di sini yang berlaku pada akhirnya adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang tidak bisa untuk menjadikan al-ihtijaju bil qadari 'alal ma'asi itu sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Karena qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kan ada, kita harus gabungkan semua ayat itu. La ikraha fiddin. Tidak boleh dipaksa. Untuk masuk Islam itu tidak boleh dipaksa. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah nyata mana yang baik, mana yang buruk. Enggak boleh kita paksa seorang. Ajarkan dia iya, tapi paksa hendak. Memohon kepada Allah agar ada kehendak Allah di situ untuk membuat dia menjadi mendapatkan hidayah. Seandainya dia berupaya untuk mengejar hidayah, Allah akan mudahkan untuk mendapatkan itu. Tapi kalau dia sendiri tidak ada upaya, maka Allah juga tidak akan memberikannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, barangkali sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan dan bisa mengokohkan keimanan kita. Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah, dan yang salah atau keliru itu karena kelemahan dan kekurangan ilmu. Mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengampuninya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara